Jadi kebenaran adalah sesuatu yang tidak berubah dan juga tidak kontradiksi. Kalau sesuatu fakta itu berubah-ubah, maka dia bukan kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulana al-azim. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan taklim kita ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai karakter Bani Israel dan logika materialisme yang Allah jelaskan kepada kita secara terang benderang, jelas, tegas dan gamblang di dalam rangkaian surah Al-Baqarah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas karakter-karakter Bani Israel, karakter-karakter orang-orang Nasrani dan orang-orang yang ingkar kepada ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu kaum kafir Quraisy di Makkah Al-Mukarramah di zaman itu, dalam rangkaian ayat-ayat yang pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada ayat 118, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat ke-118 ini menjelaskan bahwa masalahnya bukan faham atau tidak tahu kebenaran. Mereka sudah faham kebenaran, mereka sudah mengerti kebenaran, dan mereka sudah tahu tentang kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah, tetapi masalahnya adalah hati yang kotor. Masalahnya adalah hati yang dipenuhi dengan ambisi duniawi. Masalahnya adalah logika materialisme. Jamaah rahimakumullah, karena itu berkali-kali saya ingatkan, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang ketika disampaikan kebenaran tentang diri kita, meskipun itu pahit kita dengar, jangan sampai kita merasa terintimidasi. Jangan sampai tersinggung. Siapapun yang menyampaikan kebenaran tentang diri kita, maka terimalah dan jadikan orang yang menyampaikan kebenaran itu dengan cara yang baik sebagai sahabat-sahabat kita. Karena jamaah rahimakumullah, sahabat sejati itu bukan yang selalu memuji kita. Sahabat sejati itu bukan yang selalu menyanjung-nyanjung kita. Tetapi sahabat yang sejati itu adalah ketika dia selalu berada pada saat-saat kita tertekan, pada saat-saat kita tertimpa musibah. Dan juga sahabat sejati adalah yang tidak ingin sahabatnya terjerumus dalam kesalahan. Jamaah rahimakumullah, jangan jauh-jauh dari mereka yang tidak ingin kita terjerumus dalam jurang kesalahan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat ke-119 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sesungguhnya kami telah mengutusmu sebagai Rasul, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bil haqq, dengan membawa kebenaran, basyiran wa nadhira. Kau bawa kabar gembira dan engkau juga membawa peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tus'alu an ashabil jahim. Dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah kepada orang-orang yang Allah masukkan ke neraka jahanam, karena setelah kau ingatkan mereka, kau berikan kabar gembira kepada mereka, mereka tetap menolak dan menentang. Mereka tetap menghindar, bahkan meninggalkan dan memerangimu. Kau tidak akan ditanyakan pertanggungjawaban tentang mereka itu semua. Jamaah rahimakumullah, ayat ini luar biasa. Allah awali dengan kata-kata inna arsalnaka. Para mufassirin mengatakan ketika Allah menggunakan redaksi kami,
Inna arsalnaka, kami telah utus engkau wahai Muhammad. Itu disebut dengan nun al-azamah, disebut sebagai redaksi pengagungan. Jadi pengutusan Rasulullah sebagai Rasul itu sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan sesuatu yang penuh dengan keagungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna arsalnaka bilhaq. Kemudian apa yang dibawa oleh Rasulullah adalah al-haq, yang artinya kebenaran. Jamaah rahimakumullah, para mufassirin mengatakan bahwa definisi al-haq atau kebenaran itu adalah syai'un thabit, sesuatu yang tetap. Sesuatu yang tetap ini memiliki dua persyaratan dan kriteria. Sesuatu yang tetap, yang pertama la yataghayyar, dia tidak berubah. Yang kedua la yatanaqad, dia tidak kontradiksi. Jadi kebenaran adalah sesuatu yang tidak berubah dan juga tidak kontradiksi. Kalau sesuatu fakta itu berubah-ubah, maka dia bukan kebenaran. Kalau sesuatu itu tidak berubah tapi kontradiksi dengan fakta, maka itu juga bukan kebenaran. Karena kebenaran itu adalah sesuatu yang tidak boleh berubah dan kemudian tidak kontradiksi satu sama lain. Contohnya saja misalkan, ketika kita menyaksikan atau melihat suatu peristiwa yang terjadi di depan mata kepala kita, lalu kemudian kita sampaikan apa adanya, seperti apa yang kita lihat. Bahkan detail-detailnya kita sampaikan. Karena memang kita menyampaikan apa adanya, sesuai apa yang terjadi peristiwa itu. Tidak ada yang ditambah dan tidak ada yang dikurang. Nah, ini yang disebut dengan al-haq, kebenaran. Jadi dia tidak akan berubah. Seumpamanya orang meminta saya untuk menceritakan kejadian itu hari ini, maka saya akan ceritakan kejadian itu secara rinci, secara detail. Kemudian ketika orang lain umpamanya meminta saya untuk menjelaskannya 2 bulan lagi atau 1 tahun kemudian, maka saya tetap akan menceritakan hal yang sama dengan rincian yang sama. Tidak ada yang berubah di situ. Karena saya memang menyampaikan apa adanya. Dan itu memang tidak bertentangan atau tidak kontradiksi dengan fakta yang terjadi di lapangan. Nah, inilah kebenaran. Tapi jamaah rahimakumullah, ketika seseorang melihat suatu peristiwa, kemudian dia menyampaikan bukan kebenaran, dia rubah beberapa detail. Barangkali jalan ceritanya dari awal betul, di tengah dia ubah, di akhir betul, seumpamanya begitu. Atau jalan ceritanya itu secara garis besar betul, tapi detail-detailnya distorsi, detail-detailnya diubah-ubah. Sehingga jamaah rahimakumullah, ada pepatah bahasa Arab yang menyindir para pembohong. Pepatah bahasa Arab ini mengatakan, in kunta kadzuban fakun dzakura. Kalau engkau itu termasuk orang yang pandai berbohong, maka kau harus jadi orang yang punya ingatan yang kuat. Ini pepatah Arab yang menyindir orang-orang yang pandai berbohong. Kalau kau memang seorang pembohong, maka kau harus menjadi orang yang punya ingatan yang kuat. Maksudnya apa? Kalau orang berbohong, tidak punya ingatan yang kuat, maka mudah sekali terbongkar kebohongannya. Karena ketika suatu kali dia diminta untuk menjelaskan, kemudian kesempatan berikutnya diminta untuk menjelaskan hal yang sama, bisa jadi rincian atau detail-detail peristiwa yang dia sampaikan akan jauh berubah, kemudian kontradiksi satu sama lain. Nah, dalam keadaan seperti ini, maka jamaah rahimakumullah, orang itu akan mudah sekali terbongkar bahwa dia tidak menyampaikan kebenaran. Jamaah rahimakumullah, jujur itu simple, yang rumit itu bohong. Jadi kalau kita jujur, simple, sekedar sampaikan apa yang kita saksikan, apa fakta yang kita alami, selesai. Tapi kalau berbohong, itu yang rumit. Karena kita harus berpikir keras. Ketika kemudian orang berusaha
mempertanyakan apa yang kita sampaikan, kita harus tutupi kebohongan itu dengan kebohongan yang lain. Kemudian kebohongan yang lain, kita harus tutupi lagi dengan kebohongan yang lain. Terus seperti itu berulang-ulang. Betapa resahnya orang berbohong. Jadi jamaah rahimakumullah, jujur itu simple dan membawa ketenangan. Yang rumit itu dan membawa keresahan adalah berbohong. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalnaka bil haqq." Sungguh kami telah mengutusmu wahai Muhammad dengan membawa kebenaran. Basyiran wa nadhira. Masya Allah jamaah rahimakumullah. Ayat ini luar biasa. Yang pertama adalah membawa kebenaran. Yang kedua, metode menyampaikan kebenaran itu, satu, basyiran. Basyiran ini maknanya adalah ma yasurruka wa tastati'u an taf'ala. Apa yang membuatmu senang dan engkau memiliki peluang untuk melakukannya. Itu basyira. Apa yang membuatmu senang, berita yang membuatmu senang, dan engkau memiliki kesempatan atau peluang untuk melakukannya. Itu basyira. Kemudian nadhira. Nadhira di sini adalah ma yasu'uka. Apa yang membuatmu tidak senang. Walaka fursatun an taf'ala. Dan engkau juga memiliki kesempatan untuk melakukannya. Jamaah rahimakumullah, di dalam tafsir Jalalain dikatakan basyiran man ajaba ilaihi bil jannah, yaitu orang-orang yang menjawab dakwahmu karena mereka mengharapkan surga, dan kau sampaikan tentang surga yang membuat mereka gembira. Sedangkan nadhira, peringatan itu adalah man lam yujib ilaihi bin nar. Kau sampaikan peringatan kepada orang-orang yang tidak meresponmu, kepada orang-orang yang tidak menerima dakwahmu wahai Muhammad, dan kau peringatkan mereka dengan pedihnya siksa di dalam api neraka. Jamaah rahimakumullah, inilah metode untuk menyampaikan suatu kebenaran. Jadi jamaah rahimakumullah, secara singkat, Rasulullah SAW pertama membawa al-haq, membawa kebenaran. Kemudian metode penyampaiannya sudah Allah tetapkan, yaitu basyiran wa nadhira. Metode yang betul-betul seimbang. Basyiran memberi kabar gembira. Nadhira memberi peringatan. Memberi kabar gembira bahwa yang mentaatinya akan mendapatkan surga, dan memberikan peringatan bahwa yang tidak taat akan mendapatkan neraka. Jamaah rahimakumullah, ini menjadi jawaban kenapa sebagian muslim tidak suka dengan sebagian yang lain. Kenapa sebagian muslim tidak suka dengan sikap dan respon sebagian muslim yang lain. Seumpamanya saja jamaah rahimakumullah, ketika seorang ulama dihinakan, ketika simbol-simbol Islam itu dilecehkan, maka kemudian umat Islam meresponnya dengan berbagai cara. Ada yang meresponnya dengan lembut, tanpa menghilangkan ketegasan. Ada juga yang meresponnya dengan keras dan tegas. Tapi memang sikapnya itu adalah demi membela kebenaran, demi membela agamanya. Jadi ada yang bersikap dengan lembut, responnya lembut, tetapi juga ingin membela Islam. Ada yang responnya itu keras dan tegas, tetapi juga ingin membela Islam. Yang tidak boleh terjadi, jamaah rahimakumullah, adalah ketika dua respon yang berbeda ini saling menyalahkan. Yang lembut mengatakan, saya tidak suka dengan respon itu. Dia terlalu keras, dia terlalu tegas. Kemudian yang tegas mengatakan, saya tidak suka dengan respon yang itu. Dia terlalu lembut, dia terlalu lemah. Allahu Akbar. Jamaah rahimakumullah, ayat ini mengajarkan bahwa kebenaran itu bisa disampaikan dengan dua cara. Basyira, memberi kabar gembira, wa nadhira, dengan memberi peringatan. Jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat orang-orang di sekeliling Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, kita kenal beliau adalah orang yang lembut, tutur kata dan sikapnya. Tapi jangan lupa ada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa arda'. Ada Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu wa arda'. Sayyidina Umar ibn al-Khattab, apapun yang membuat Rasulullah tidak senang,
siapapun yang berani melecehkan agama, Sayyidina Umar tidak akan banyak bicara. Dia langsung menarik pedangnya. Kemudian berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, da'ni adribu unuqah." Ya Rasulullah, biarkan aku tebas batang lehernya. Masya Allah. Ya rahimakumullah. Ini bukan sekedar ucapan yang tegas dan keras, tetapi diiringi dengan perbuatan. Tetapi Sayyidina Umar bin Khattab adalah orang yang taat kepada Rasulullah. Meskipun dia ingin melakukan hal itu kepada orang yang menghina Islam, ketika Rasulullah katakan, "La ya Umar," jangan wahai Umar, beliau pun langsung menyarungkan kembali pedangnya. Dan yang perlu menjadi catatan kita, tidak ada satu riwayat pun Abu Bakar mengkritik Umar atas sikapnya yang keras itu. Tidak ada satu riwayat mengatakan, "Umar, kenapa ucapanmu terlalu kasar? Kenapa sikapmu terlalu keras? Sedikit-sedikit kau keluarkan pedangmu. Saya tidak suka dengan kamu." Hasya lillah. Tidak pernah ada catatan di dalam sirah nabawiyah dan sejarah hidup para sahabat yang hidup di zaman Rasulullah, mereka saling menyalahkan satu sama lain. Dan Sayyidina Umar pun tidak pernah menyalahkan Sayyidina Abu Bakar. "Abu Bakar, kamu terlalu lembut, kamu terlalu lemah." Tidak pernah, hadirin sekalian. Mereka kompak karena fondasi iman mereka sama kuatnya. Mereka solid dan bersatu karena fondasi tauhid, akidah mereka, pemahaman mereka sudah dibina dengan begitu bagus dan kuat oleh Rasulullah SAW. Karena yang membuat kita berpecah belah, yang membuat kita saling menyalahkan, yang membuat kita ini kemudian menuding Muslim lain dengan Muslim yang lainnya, itu adalah karena perbedaan fondasi. Ketika fondasi kita tidak sama kuat, ketika fondasi kita tidak sama kokoh, maka apapun masalahnya akan muncul berbagai persepsi. Inilah yang kemudian membuat umat Islam menjadi semakin bingung dalam menghadapi isu-isu yang muncul di masa sekarang ini. Kalau kita kembalikan ke zaman Rasulullah, jamaah rahimakumullah, para sahabat satu kata, karena mereka itu fondasinya sama. Jamaah rahimakumullah, inilah yang menjadi dasar bahwa di majlis taklim yang kita cintai ini, di majlis taklim yang kita harapkan kita berkumpul dalam kebaikan di dunia, dan mudah-mudahan kita saling membela dan menyelamatkan sahabat-sahabat kita satu sama lain di majlis ini untuk bisa bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang mendasari mengapa Majlis Ta'lim Madinah Quran fokus pada hal-hal fundamental, fokus pada hal-hal yang mendasar. Karena dengan kuatnya fondasi, kuat dan kokohnya hal-hal yang mendasar, maka insya Allah kita akan memiliki respon yang sama terhadap masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Masya Allah, luar biasa. Ayat ini menjadi jawaban yang sangat singkat tetapi sangat terang dan jelas tentang apa yang kita alami dalam kehidupan kita saat ini. Menyampaikan kebenaran bisa dengan memberikan kabar gembira dan juga bisa memberikan peringatan. Dan Allah tidak main-main. Memberikan kabar gembira dengan surga dan memberikan peringatan dengan siksa di dalam api neraka. Tidak ada yang lebih keras, tegas daripada itu semua. Disiksa di dalam api neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Bahkan tidak mau sholat berjamaah. Lalu apa yang beliau lakukan? Beliau bermunajat kepada Allah sampai akhirnya beliau sadar bahwa ada kesalahan fatal yang beliau telah lakukan.